Haleluya, saudara-saudari semua, salam. Hari ini kita melihat kitab Bilangan pasal 21. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Mulainya kemenangan. Atau dengan tema cara kemenangan. Saya lebih suka dengan mulai. Karena mulai itu sangat penting. Dan bagaimana kita mulai? Kita harus menggunakan prinsip untuk pemulaian. Kita mengikuti Tuhan sekarang masuk ke dalam siklus yang ketiga. Mulai dari siklus ketiga. Dan bagi di seluruh dunia ini adalah permulaan. Sekarang pada sampar ini dan kesulitan dalam perekonomian, banyak yang lama akan berlalu dan yang baru akan dimulai. Permulaan dari yang baru. Seperti seluruh dunia dimulai dari nol. Permulaan yang baru. Saya merasa kitab Bilangan hari ini memberikan kepada kita yaitu permulaan dari kemenangan. Dan bertepatan sekali setelah kita hari penebus dosa, setelah melewati hari penebus dosa sangat bergembira sekali karena gereja kita hampir 20 tahun. Dan kita sangat mendalam sekali masuk dalam hari raya peniup Nafari dan Serunai dan penebus dosa. Dan saya ingat kalau di video kita masuk masuk. Yang saya maksud adalah masuk ke dalam kebenaran, masuk dalam kebenaran. Ya, ingat waktu itu kita masuk di kitab Kejadian. Dan saya merasa mengenai tentang kebenaran saya lebih mengerti lagi dan lebih percaya. Semua dimulai adalah dari firman-Nya Tuhan. Kita harus masuk ke dalam wilayahnya tersebut. Pada saat kita masuk pada hari raya peniup Serunai dan penebus dosa, dalam kebenaran ini, peniupan Serunai dan hari penebus dosa tergenapi di antara kita. Tuhan membawa kita lebih lagi masuk di dalamnya. Dalam hari penebus dosa dan pengakuan dosa, kita sangat dalam sekali mengaku dosa. Kita di gereja ada 3 kebaktian masuk dalam ibadah pengakuan dosa, penebus dosa ini. Ada 3 tema khotbah dan 3 kali berdoa. Dari masalah perorangan, kota sampai negara. Kita bersyukur pada Tuhan, ketua suku kita ada 2 kali. Ada mereka mengaku dosa dengan yang dalam dan juga para staf gereja. Di pertemuan staf gereja juga mengaku dosa. Setelah mengaku dosa, serang merasa sangat ringan dan gembira. Dan di dalam pengakuan dosa tersebut, perhubungan antara sesama juga diperbaiki. Hubungan dengan sesama, dengan di bawahan semuanya diperbaiki. Jadi suatu yang sangat bergembira sekali. Setelah penebus dosa ini kemarin, dari Simo dan di rumah
bersama Simo berjalan ke di MTR, melihat matahari terbenam. Ada 2 gambar foto yang difoto pada saat matahari terbenam pada hari penebus dosa. Langit sangat indah sekali, dan melihat matahari terbenam menyinari laut sangat warna kemas-kemasan, sangat indah sekali. Dan saya bersama Simo jalan di situ dan melihat 611 berjalan jalan emas ini, yaitu jalan kemenangan. Dan hari ini kita masuk juga dalam tentang kemenangan. Tuhan membawa kita masuk ke dalam era yang baru, dalam siklus masuk dalam era kemenangan yang baru. Pada jalan kemenangan yang baru ini ada 3-4 yang harus kita ingatkan. Di pasal 21 saya bagi dalam 4 tema. Motif dalam kemenangan itu apa? Subtema pertama ayat 1-3, yaitu motif yang pertama itu permulaan. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negab, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel dan diangkut beberapa orang tawanan daripada mereka. Di tanah Kanaan ada raja yang bernama Raja negeri Arad. Dia tahu kalau orang Israel berjalan lewat situ, kemudian mereka berperang dan mentawan beberapa orang dari mereka. Mereka tidak terpikir, orang Israel tidak berpikir untuk berperang dengan orang Kanaan, tetapi orang Kanaan berperang melawan Israel. Mereka kalah, dan bahkan ada beberapa orang yang menjadi tawanan. Saya percaya ini bukan peperangan yang besar. Mungkin itu hanya untuk peperangan perebut, dan mereka ada yang tertawan. Kita melihat orang Israel di sini sudah mengembara dalam 40 tahun. Yang generasi yang lama sudah tidak ada, dan di pasal sebelumnya dikatakan pada generasi yang lama itu sudah tidak ada lagi. Dikatakan Maryam, Harun mereka sudah meninggal, dan di sini juga Musa sudah hampir mau meninggal. Dan di Mariba ini dikatakan mereka tidak boleh masuk ke tanah Kanaan karena mereka tidak menghormati Tuhan. Jadi Musa juga tidak dibolehkan masuk ke tanah Kanaan. Jadi orang Edom tidak memperbolehkan mereka berjalan melewati tempat mereka. Sebenarnya Edom adalah saudara dari mereka, masih kerabat. Tapi mereka berbuat jahat terhadap orang Israel. Seperti hubungan yang lama mau berlalu, Harun dan Maryam telah meninggal. Musa juga hampir mau meninggalkan mereka. Jadi generasi lama yang sudah berlalu, dan ini akan permulaan dari generasi yang baru. Generasi yang baru ini mereka membangun laskar yang baru. Mereka melewati situ, tapi orang Raja negeri Arad menyerang mereka. Era yang baru, mereka mulai
dalam kemenangan. Tetapi di sini mereka kalah. Jadi bagaimana ini? Di era yang lama, generasi yang lama, kalau mereka kalah perang, mereka bisa bersungut-sungut, tempat jauh, tidak ada apa-apa untuk dimakan. Ini salah, itu salah, pokoknya salah semuanya, semuanya salah, dan bersungut-sungut pada Tuhan. Ini adalah permulaan yang baru, motif yang baru. Ada 2 ayat yang sangat penting sekali untuk fondasi akar dari permulaan yang baru. Permulaan yang baru ini bagaimana? Orang berdoa, Tuhan berkenan, orang taat. Jadi berdoa, Tuhan berkenan, dan taat. Orang berdoa, Tuhan mendengar. Kemudian orang mentaati untuk mengerjakannya. Satu permulaan motif kemenangan yaitu mengikuti segala perintah dari Tuhan. Di ayat kedua dikatakan, maka bernasahlah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Ini dalam teks yang asli, wow. Yaitu satu doa yang bernazar. Ada 2 kali, satu kata kerja, satu kerja berhenti. Mereka berdoa kepada Tuhan, bernazar kepada Tuhan. Orang Israel pada saat menghadapi masalah, mereka bernazar pada Tuhan. Dikatakan, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam kami, kami akan menumpaskan mereka sampai binasa. Untuk membinasakan mereka juga yaitu dari kehendak dari Tuhan. Jadi bagi kemenangan, bagi pasukan untuk mendapat kemenangan, kalau mereka tidak dibinasakan, suatu yang sulit sekali. Karena peperangan, karena ada yang menang dan kalah. Kalau kamu menang, kamu bisa mengambil banyak barang-barang dan bahkan makin kuat. Barang-barang yang dari musuh semuanya menjadi milik sendiri, dirampas untuk menjadi milik sendiri, dan anak-anak semuanya juga menjadi miliknya. Yang mereka miliki menjadi kekuatan bagi mereka. Itu di masa dahulu demikian. Jadi di sini katakan, jika engkau memberikan bangsa ini kepada kami, kami akan membinasakan mereka sampai binasa. Menurut rencana Tuhan untuk membinasakan mereka. Dulu kalau mereka merampas barang, setelah berperang mereka mempersembahkan bagi Tuhan. Semua kota keretanya menjadi kota mereka. Dan Tuhan Allah mereka, ilah mereka menjadi Allah mereka. Jadi mereka semakin kuat, tapi sekarang bukan. Ini semuanya diusahakan untuk dibinasakan, menumpas semuanya. Tuhan ingin agar apa yang mereka sembahkan itu untuk dibinasakan juga semuanya, bahkan menumpaskan segala kuil-kuil di kota-kota mereka, agar jangan sampai orang-orang Israel terjatuh lagi. Sehingga Tuhan mengizinkan untuk para musuh mereka itu untuk ditumpas semua. Mereka berjanji pada Tuhan, maka mereka bernazar. Maka Tuhan mendengar perkataan mereka, lalu menyerahkan orang Kanaan itu.
Mereka mendengar doa orang Israel, lalu Tuhan setuju untuk menyerahkan orang Kanaan itu di tangan orang Israel, sehingga mereka menang. Jadi segala kota-kota di Kanaan ditumpas sampai binasa. Jadi tempat itu dinamakan Horma, dengan arti dibinasa, yaitu membinasakan berhala-berhala dan kota-kota semuanya ditumpaskan semua untuk ini dengan melambangkan orang Israel mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan bumi semuanya. Ini satu untuk mendapatkan kemenangan, motif yang sangat penting sekali, yaitu berdoa pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan subtema kedua ayat 4 sampai dengan 6. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan makanan hambar yang tidak ini kami telah muak." Untuk mendapat kemenangan yang inti yang kedua, kemenangan yang permula dari kemenangan yaitu harus berdoa dan taat dan percaya, harus punya iman. Di sini katakan mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Suatu peta, yaitu di dekat daerahnya Sinai, tanah Kanaan di atas. Tanah Kanaan harus mereka masuki. Sekarang mereka menang perang. Raja orang Arad, mereka telah dibinasakan. Dibinasakan kota-kotanya. Mereka harus masuk ke Kanaan. Apa yang harus mereka kerjakan, lakukan? Seharusnya mereka tinggal di situ, menggunakan tempat itu untuk menjadi tempat tinggal, dan terus dari arah selatan untuk perang masuk terus, karena sudah hampir masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan untuk berbalik ke arah Laut Teberau, melewati jalan itu, bahkan mengelilingi tanah Edom, satu jalan yang sangat sulit sekali. Sesungguhnya mereka telah menang. Mengapa mereka harus pergi? Maka melewati jalan yang sangat sulit sekali dan berbalik kembali lagi, seperti dimulai lagi dari permula lagi, seperti 40 tahun yang lalu. 40 tahun harus berjalan di daerah Selah, tidak mau dan berbalik kembali, mengelilingi sampai 40 tahun, berjalan sampai 40 tahun. Di sini mereka sudah menang. Mengapa tidak langsung masuk? Kenapa harus berbalik kembali? Ini adalah ujian untuk iman. Percaya akan pimpinan Tuhan dan percaya akan tuntunan dari Tuhan. Lagi pula jalan itu sangat sulit untuk dijalani. Sangat sulit untuk dijalani. Orang Israel sesungguhnya tidak perlu untuk masuk jalan, melewati jalan ini. Mereka kalau sudah menang, langsung masuk sudah boleh. Kita di sini dipikir, Musa, apa yang kamu perbuat? Tuhan, apa yang kamu buat? Nggak ngerti. Menyanyiakan kekuatan, waktu, lagi begitu sukar.
Mereka kembali lagi ke motif di era yang lama, bersungut-sungut. Dan di sini katakan mereka berkata-kata melawan Allah, yaitu melawan Allah, mengatakan Musa tidak baik, mengatakan Musa tidak baik. Mereka bersungut-sungut, tidak ada makanan, tidak ada air, dan bisa mati di tempat ini. Ada makanan yang tidak baik, tidak pernah makan, jalan yang sulit. Tuhan, kamu salah semua. Kita kembali lagi ke Mesir aja. Mengapa memimpin kami keluar dari Mesir sehingga kami hampir mati di padang gurun ini? Mereka kembali lagi ke seperti masa yang dulu. Di masa motif yang dulu kita harus belajar sesuatu, yaitu kita harus punya iman. Apa yang dilakukan, Tuhan menyuruhkan ular-ular tedung dan memanggut mereka sehingga orang Israel banyak yang mati. Mereka terus untuk bersungut-sungut pada Musa dan Tuhan. Bersungut-sungut pada Tuhan. Jadi Musa berdoa untuk mereka. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Allah dan engkau berdoalah kepada Tuhan. Melihat keadaan demikian, mereka berbalik untuk berdoa, mohon untuk berdoa bagi mereka supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruh di atas sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpanggut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Di sini dikatakan terus ular tembaga itu ditaruh di sebuah tiang. Ular tedung itu apa artinya? Dan mengapa harus ditaruh di sebuah tiang? Generasi yang baru orang Israel mengatakan, kamu telah memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di tempat ini. Bukankah di Mesir lebih baik? Tapi saudara-saudari semua mengertikan engkau kejahatan dari Mesir, kuasa dari Mesir, yaitu kekuatan dari Mesir, yaitu ular. Maka Firaun di kepalanya itu menggunakan seperti mahkota yang ada gambar seperti ular. Maka Tuhan menggunakan ular tedung ini untuk memanggut mereka sehingga mati begitu banyak orang. Jadi generasi yang baru kita telah menang. Tetapi pada saat ada kesusahan, kita bisa bersungut-sungut pada Tuhan. Kita tidak punya iman dan ingin kembali kepada Mesir. Mesir adalah ular tedung, yaitu setan. Ular juga adalah setan. Gambaran dari setan yaitu Allah yang palsu. Jadi pada saat orang yang tidak percaya, dia akan kembali dalam kuasanya setan. Maka di sini Tuhan menyuruh agar Musa membuat ular tembaga dan ditaruh di sebuah tiang. Itu juga melambangkan Kristus. Kristus telah disalibkan di kayu salib. Dia punya kuasa dari Tuhan. Pada saat itu ular adalah lambang dari mereka. Allah ini ditaruh di sebuah tiang, maka setiap orang yang melihatnya mereka bisa hidup. Di Alkitab ini Tuhan mengajar kita untuk kita punya iman. Pada saat Tuhan menyuruh kamu kembali lagi ke tanah
ke sebelah selatan seperti dimulai lagi. Tetapi harus punya iman, harus terus berjalan, jangan bersungut-sungut. Terus memandang kepada Kristus, memandang pada Tuhan, maka kita mendapatkan hidup. Jangan kembali ke Mesir. Jangan kembali kepada musuh di tangan mereka. Kita telah keluar dari dunia ini, jangan sampai lagi di dalam kuasanya kegelapan ini. Kita telah keluar dari dosa, kita telah dibebaskan. Jangan lagi kembali kepada kuk dosa sehingga menjadi hambanya dosa. Maka sudah keluar dari Mesir, jangan lagi kembali ke Mesir. Tuhan membawa kamu untuk kembali, jalan kembali, yaitu jalan yang baru. Jalan baru ini tidak mudah untuk dilewati, tetapi ini jalan yang menuju kemenangan seperti Kristus. Harus menderita, jalan kemenangan, ada kesulitan, tetapi ada pimpinan dari Tuhan. Seperti dulu tidak sama. Pada saat kamu kembali pada jalan situ, pada generasi yang dulu jalan itu, yaitu menghadapi penghakiman dari orang Israel, menghadapi penghakiman dari Tuhan. Sama, sekarang harus kembali melewati jalan tersebut. Dari Kanaan menuju Laut Teberau. Jalan ini adalah jalan menuju kemenangan. Tuhan ada kehendak, punya rencana. Di sini mengatakan jalan ini adalah untuk terus mengandalkan Tuhan dengan percaya, dengan iman, percaya pada Tuhan. Jangan melihat keadaan. Jadi saudara-saudari semua, kita jangan melihat keadaan. Kita sering-sering melihat keadaan untuk melihat apakah Tuhan memberkati saya. Kalau keadaan tidak baik, mengapa kamu demikian terhadap aku? Aku tidak percaya lagi padamu. Aku kembali lagi seperti dulu. Iya kah? Kita mudah sekali untuk berbuat demikian. Tetapi pada saat keadaan tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus berdoa dan percaya pada Tuhan. Dan terus mentaati perintah keinginan dari Tuhan. Kalau keadaan yang susah, apa yang kita haruskan? Kita harus terus berjalan pada jalan kebenaran. Jangan peduli akan pandangan orang. Jangan peduli bagaimana orang menyerang kamu. Jangan peduli bagaimana dunia ini memikat kamu. Kita mendengar firman-Nya Tuhan. Percaya pada Tuhan. Seperti saya sendiri pada saat di Vancouver, satu yang sangat sulit sekali. Tapi saya berjalan jalan yang sangat sukar sekali. Dan hari ini saya melihat itu adalah jalan kemenangan. Di 10 tahun di Vancouver, kalau tidak melewati di situ, tidak ada 20 tahun ini. Di dalam 10 tahun itu memberi saya banyak pelajaran sekali. Pertama, jangan untuk mengambil hati orang lain. Seorang pemimpin harus memimpin. Seorang pemimpin harus mementingkan kehidupan, mementingkan perkembangan kehidupan seseorang. Seorang pemimpin jangan hanya melihat dari pelayanan. Jadi demikian dari kita, inti dari gereja kita. Jadi Tuhan memimpin saya dengan iman untuk terus mengikuti, dan kita melihat ketiga dari dari ayat 10 sampai dengan 20. Terus maju dalam kemenangan, yaitu dengan iman, berdoa, dan punya iman. Di sini mereka terus maju terus. Di sini saya menghitung ada 10 tempat. Seketika mereka melewati dalam 10 tempat dulu, setiap tempat mereka lewati begitu susah.
Ada yang jatuh, ada yang mati, ada yang bersungut-sungut, ada yang terpecah. Banyak sekali pertikaian, sesuatu yang tidak gembira. Tetapi di sini mereka sekali maju berangkat, mereka melewati 10 tempat. Awan naik, mereka berjalan, berdiri, berdiam, berangkat, kemudian terus berjalan. Sekali berjalan mereka melewati 10 tempat. Berangkat, berhenti. Berkemah, bongkar pasang kemah. Sekali mereka melewati 10 tempat. Di sini dalam 11 ayat ada 10 tempat. Di dalam kemenangan kita harus ingat, kita harus maju terus berdoa dengan iman. Seperti kita 20 tahun yang telah lalu, kita merasa seketika sudah kita melewati dalam 20 tahun. Dalam hari pengakuan dosa ada tim gereja memperlihatkan foto-foto 20 tahun seperti satu hari dengan satu tempat. Dulu kita 20 tahun hanya 6 orang, ada 6 pastor, ada Adino, Jason, Ruby, Pastor Ruby, ada Pastor San. San sudah jadi pastor. 20 tahun telah berlalu, 20 tahun telah berlalu sangat cepat sekali. Kita melewati banyak sekali tempat-tempat, terlihat sekali. Pada hari ini kita masuk dalam siklus yang ketiga, permulaan yang baru. Kemudian saya melihat yang tema keempat, 21 ayat sampai dengan 35. Di sini kemenangan, jangan takut akan orang raksasa, orang yang kuat. Ini orang Raja Basan dan orang Amori sangatlah kuat. Tapi mereka menggunakan pedang membunuh mereka. Di ayat 26 kita melihat, sebab Hesbon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja ini tadinya melawan Raja Moab yang lalu dan berebut dari tangannya, lalu negeri sampai ke sungai Arnon. Itulah sebabnya penyair berkata, datanglah ke Sihon, baiklah dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu. Sebab api keluar dari Hesbon, menyala dari keluar kediaman Sihon yang makan habis Moab yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Celaka engkau ya Moab, binasa engkau ya bangsa Kamus. Yang di Hesbon ada satu yang sangat kuat sekali. Kita melihat Og, Raja Basan. Di 33, kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan, lalu Og, Raja Basan beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, jangan takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya dalam tanganmu, dan haruslah kau lakukan padanya negeri yang kau lakukan pada Sihon dan Raja Amori yang diam di Hesibon. Mereka jadi orang Islam membinasakan mereka. Tuhan berkata, janganlah takut, kita akan terus menang. Bahkan kita akan cepat untuk maju. Kemenangan yang terusnya keempat yaitu jangan takut. Walaupun orang itu kuat, Raja Basan, mereka adalah orang raksasa, satu pahlawan yang kuat, tetapi jangan takut. Karena Tuhan telah menyerahkannya untukmu. Ikutilah Tuhan. Bagaimanapun orang yang kuat, orang raksasa itu kita tidak perlu tahu.
tidak ada orang yang sasa yang bisa kuat untuk bertegar. Kalau Tuhan memberikan kepada kita, kita akan menang. Kita sekarang masuk dalam pertukaran era yang ketiga. Ya, kita pertama berdoa, taat, kedua iman, percaya, dan terus tiga berjalan terus, dan keempat janganlah takut. Apapun orang yang salah, kita jangan takut. Segala apapun badai kita tidak perlu takut. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Kita Allah yang kuat, yang memberikan kepada kita kemenangan. Engkau sungguh besar. Engkau maha besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita terus memujikan Tuhan. Haleluya, Engkau telah menang.
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tidak kami di sini bersyukur kepadamu karena Kau memberikan firman-Mu kepada kami sebegitu manis. Saudara-saudari kita punya firman Tuhan di dalam kita. Seperti katakan telah berlalu, biarlah telah berlalu. Orang Israel 40 tahun berlalu, biarlah berlalu. Dan juga saudara-saudara yang demikian juga dengan kita yang berlalu, biarlah berlalu. Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Saudara semua, walaupun saat ini kamu percaya pada Tuhan, tetapi kamu selalu memandang ke masa yang lalu. Kamu tidak bisa melepaskan dirimu sendiri. Pada hari ini kita datang ke hadapan Tuhan agar semua yang telah berlalu biarlah berlalu, dan pada masa yang lalu kita katakan goodbye, selamat tinggal. Kita sekarang sudah milik Tuhan. Kita punya yang baru telah menanti kita. Tuhan Yesus telah menanggung semuanya di kayu salib bagi kita. Dan kita katakan kepada masa lalu kita selamat tinggal. Kita mari berdoa. Jangan lagi ada air mata. Jangan lagi menjadi motif dalam hidupmu. Yang baru harus menjadi milikmu. Lepaskan semua. Jangan lagi menyesal. Jangan lagi menyesali yang masa lalu. Tuhan memberikan yang baru, yang akan baru di masa depanmu. Apalagi yang pada saat kita ada di antara kita yang sudah percaya Tuhan lama, yang begitu lama kamu merasa kalau hidup tidak ada, kehidupanmu tidak ada berubah seperti yang lalu, yang masa-masa lalu. Sekarang kita mulai dalam permulaan yang baru. Buanglah semua penyesalan. Tuhan, Kau mencari setiap Engkau datang di pada saudara-saudari kami semua. Lepaskan semua belenggu yang ada di dalam hidup mereka. Semuanya terbuka. Oh Yesus, lepaskan semua belenggu dari kami. Tuhan Yesus, kami memandang Engkau. Engkau Allah yang baik. Engkau adalah panglima kami. Engkau menuntun kami. Tuhan, kami berfokus pada pimpinan-Mu memimpin kami ke tanah perjanjian. Tidak lagi berbalik. Tidak ada lagi melihat yang masa lalu. Yang masa lalu adalah kegagalan. Di saat kami memiliki Engkau, Engkau membawa kami ke jalan yang baru, jalan yang hidup, jalan yang baru dan jalan yang hidup. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami terus mengikuti Engkau. Tuhan, kau melihat saudara-saudara kami, di setiap mereka punya cahaya, karena Engkau memimpin kami di jalan-jalan yang terang. Semua cahaya menerangi mereka. Jalan yang terang. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Saudara-saudari kita semua orang, apa yang masa lalu atau kegagalan kita, kesulitan kita, kita serahkan pada Tuhan. Kita tidak lagi berbalik untuk memandang. Kita harus memandang yang ke depan.
Kita memandang ke depan, kita memandang salibnya Yesus Kristus, kita memandang salibnya Tuhan. Kita melihat masa lalu bagaimana kita punya kelemahan, seperti di kitab dikatakan orang Israel yang dipagut sama ular, mereka melihat tiang dari ular tembaga itu, mereka disembuhkan. Saudara semua dan juga tim gereja, kita beri waktu, kita memandang salibnya Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu. Apa kelemahanmu? Apakah yang membuatmu selalu menggerutu? Adakah yang tidak mengampuni, tidak memaafkan? Atau adakah karena pengalaman masa lalu mendapati kegagalan sehingga penuh dengan penyesalan? Ya, kita memandang di depan salibnya. Kita melihat di salib, seperti Tuhan memberikan kepada Musa caranya untuk orang Israel untuk memandang ular tembaga yang di tiang. Kita memandang salib, kita memandang salibnya Tuhan. Pandanglah Yesus yang di kayu salib. Yang telah berkorban bagi kita dengan mahkota yang berduri Yesus. Penuh dengan bilur-bilur. Yesus telah mengorbankan bagi kita semua. Kita harus memandang Yesus yang di kayu salib. Dia telah berkorban bagi kita agar kita mendapatkan kemerdekaan. Dengan arti dia rela mau untuk mengampuni segala dosa kita, mengampuni segala kesalahan dari kita. Ya, inilah Yesus yang telah menanggung segala dosa kita, menanggung segala kesalahan kita. Dengan setetes demi setetes darahnya, kita berikan waktu untuk memandang Yesus yang disalibkan. Saudara-saudari semua, adakah apa yang tidak bisa engkau lepaskan? Adakah orang yang tidak bisa engkau ampuni? Tidakkah kamu melihat Yesus yang di kayu salib? Dia telah mengalirkan darahnya bagi kita semua, demi untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari yang tidak memaafkan, dari kutuk.
Tuhan, kami harus memberikan waktu lagi untuk memandang salib-Mu. Pada saat kami memberikan waktu melihat salib-Mu, Yesus, maka hidup-Mu akan lebih lagi seperti Yesus. Kita akan lebih sering kita sering dalam keadaan menggerutu, sering ada pertikaian, pertengkaran, iri hati. Kita melihat Yesus yang demi kita telah mengorbankan dirinya. Tuhan, dengan kasih-Nya Tuhan, kami rela untuk melepaskan semuanya ini. Tuhan, ampunilah, tolonglah kami agar kami bisa terus memandang salib-Mu, Yesus. Tolonglah kami agar kami punya waktu setiap hari datang di hadapan-Mu, memandang salib-Mu, ya Tuhan. Dengan demikian kami bisa diselamatkan, kami bisa lepas dari segala dosa dan bisa berjalan dalam keinginan-Mu dan mendapatkan kekuatan dari-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa terus memandang pada salib-Mu. Beri waktu, kami bisa meluangkan waktu untuk datang di depan salib-Mu. Tuhan, kami rela, Tuhan, kami mau mengikuti Engkau, ya Tuhan. Kami mau lepas dari segala dosa kami, ya Tuhan. Tolonglah kami, ya Tuhan. Tuhan, melihat salib-Mu, kami tahu kami benar tidak punya kebebasan. Tubuh kami tidak ada bebas dan tidak ada naungan. Kami seperti tapi saat kami di dalam apalah kami. Kami tidak ada artinya bagi-Mu. Tuhan, kami melihat Engkau. Engkau disalibkan. Orang yang diselamatkan, Engkau terus berkata, pandanglah salib-Mu. Bagi kami, apa yang Engkau tanggung, kami tidak ada artinya, Tuhan. Engkau menyerahkan diri-Mu disalib. Kami tidak bertobat. Tuhan, kami bersalah, Tuhan. Kami terus memandangkan padamu, Tuhan. Kami berdosa, Tuhan. Kami mohon Engkau ampunilah kami, ya Tuhan. Kami menggerutu, Tuhan, kami menggerutu, kami tidak lagi dengan memandang Engkau, menggerutu tidak lagi menguasai kami. Tuhan, segala kesusahan, segala sakit penyakit, Engkau datang di samping kami, agar kami tidak lagi menghadapi masalah seperti ini, tidak lagi dalam menggerutu. Tuhan, Engkau menderita. Engkau juga kami menderita. Dulu Engkau juga demikian juga telah merasakan semuanya ini. Tuhan, Engkau dalam segala keadaan kami ingin untuk tidak lagi ada bersungut-sungut. Tuhan, kami memandang salib-Mu. Kami bisa hidup. Sekami melihat salib-Mu, kami bisa hidup. Tuhan, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami memandang salib-Mu. Kami dipulihkan. Kami disembuhkan. Dan iman kami kembali dihidupkan. Kami hidup di dalam pujian. Kami setiap kali memandang salib-Mu ini, salib ini ada di dalam kami. Apa yang menjadi setiap keputusan dan jalan yang kami ambil, kami tertuju pada salib-Mu dan terus-menerus untuk merenungi salib-Mu, Tuhan. Dan pelayanan kami, kerja-kerja kami, kehidupan kami, semuanya tertuju padamu. Dengan yang benar kami untuk memuji Engkau, Tuhan, menyembah Engkau, ya Tuhan.
salib-Mu di dalam hati kami, agar kami selalu sering-sering untuk memandang pada salib-Mu ya Tuhan, dan mengambil kuasa dari salib-Mu ya Tuhan, menang dari atas segala kesakitan, atas segala kematian Tuhan, semua yaitu segala kekuatan, semuanya dari-Mu Tuhan, diberikan, ditambahkan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, di dalam salib-Mu melepaskan segala kelemahan kami, ketakutan kami, segala rasa malu kami, segala kegagalan kami, semuanya kami taruh di hadapan salib-Mu. Kami berdiri di hadapan firman-Mu Tuhan, kami berjalan dalam firman-Mu, kami diselamatkan Tuhan, kami diselamatkan, kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau berjalan di antara kami. Kami percaya, kami hidup dalam firman-Mu ya Tuhan, agar kami mendapatkan kebebasan dan mendapatkan kemenangan yang baru Tuhan. Kami permulaan dari kemenangan. Saudara-saudari semua, kita bersama berdiri, kita dengan iman untuk terus berjalan ke depan. Kita tidak lagi berjalan ke arah belakang, tetapi dengan iman untuk terus berjalan ke depan. Atadakan tanganmu untuk terus berdoa dengan iman. Salib ada di dalam hati kita, kita terus untuk berjalan ke depan. Kita dengan bahasa roh berdoa atau bahasa lidah, kita menyatakan segala kelemahan kita, segala ketakutan, semuanya kita serahkan. Kita serahkan bagi Tuhan, kita berikan kepada Tuhan, kita dengan iman untuk terus berjalan dalam siklus kemenangan ini. Kita terus berjalan. Tuhan menyertai kita, berjalan bersama segala menggerutu, segala iri hati kita tidak mau lagi, sebab itu menghalangi kita untuk berjalan terus ke depan. Kita dengan iman untuk terus berjalan ke depan. Kita berdoa bersama dengan bahasa lidah, bahasa roh, kita berdoa. Kita mohon Tuhan, iman dari Tuhan kita memenuhi kita untuk terus maju ke depan, mengikuti Tuhan, dan mengambil keputusan terus untuk mengikuti itu Tuhan, mengambil kuasa pengampunan dari Tuhan untuk terus berjalan. Ya Tuhan, kami taat kepadamu ya Tuhan, kami taat kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, saudara-saudari semua. Saya menggunakan 10 kata untuk mengakhiri khotbah ini, dan juga kita menggunakan 10 kata ini untuk berdoa. Berdoa, mengikuti, tidak percaya, tidak perlu takut. Mengikuti yaitu artinya dengan taat, mengikuti. Penerimaan saya, kita harus terus berdoa, kita taat dan terus maju berjalan. Selain berdoa, kita juga harus berjalan. Kita di ketika sudah kita berjalan terus, yaitu kita sampai di berbagai tempat, kita berdoa, Tuhan mendengar, kita mendengar Tuhan. Ini adalah satu ketaatan, satu siklus yang baru. 10 tempat ini kita tuliskan di dalam loh hati kita. Pandang aku, saudara-saudara yang di online juga lihat aku. Saya dengan iman, dengan Roh Kudus menulis iman ini di dalam loh hatimu. Walaupun tulisan pastor tidak bagus, saya kalau mengingat tulisan saya sendiri ingin ketawa. Tetapi Roh Kudus yang menulis semuanya ini di dalam
hatimu, dalam hidup aku. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan imanku lewat perantaraan Roh Kudus, di dalam loh hatimu, saya menulis 10 kata ini. Berdoa. Taat. Jangan takut. Jangan takut setiap orang raksasa, orang kuat. Jangan takut kesusahan, jangan takut akan segala kuasa. Hanya percaya. Percaya pada Tuhan. Percaya Tuhan memberikan kehidupan. Percaya tuh pimpinan dari Tuhan. Setiap langkah ada tuntunan dari Tuhan. Dengan doa, kita demikian mengikutinya. Jangan takut. Aku dalam nama Tuhan Yesus, 10 kata ini saya tuliskan di dalam loh hatimu. Di gereja kita dan di dalam bagi saudara-saudari semua ada permulaan yang baru. Pada saat kita masuk dalam permulaan baru, pada masuk dalam siklus yang mulai dari pembaruan ini, yaitu kemenangan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru akan datang. Segala hatimu, pikiranmu, kerohanianmu mendapatkan yang baru. Berdoa, mengikuti, jangan takut, hanya percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 10 kata dituliskan di dalam loh hatimu. Agar kamu jangan takut lagi akan orang-orang raksasa dan segala kesulitan. Penuh dengan ketaatan dan berdoa dalam mengikuti Tuhan. Kepercayaan dari iman dari Roh Kudus diletakkan di dalam hatimu. Demi Tuhan memberkatimu. Tuhan yang kiranya Tuhan yang hidup memberikan kepadamu agar kamu mendapatkan Allah yang hidup, apalagi di masa sampar ini. Tuhan mematikan, menghilang semua sampar ini. Semanapun engkau berada, engkau mendapatkan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Haleluya. Puji syukur bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Besok kita ketemu lagi.